Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Fala Arman? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah, semangat untuk belajar walaupun kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita mulai melanjutkan materi yang lalu. Pada bab 1 kita lanjutkan ke materi bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, di buku kalian pada halaman 39 itu ada bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Tujuan untuk pembelajaran ini harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang ingin kita capai. Yang pertama, agar kalian mampu membedakan antara benda tidak hidup dan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan pemahaman sederhana. Yang kedua, agar kalian mampu mengklasifikasikan benda dan makhluk hidup dengan teliti melalui kegiatan diskusi dan pengamatan lingkungan sekitar. Yang ketiga, agar kalian mampu menyajikan hasil pengklasifikasian benda di lingkungan sekitar dengan tepat setelah melalui kegiatan diskusi. Yang keempat, terakhir, agar kalian mampu membuat kunci dikotomi makhluk hidup dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan praktikum. Sekarang kita mengacu kepada gambar berikut. Ada sebuah robot Sofia yang sedang berbicara di depan audiens dalam acara CSIS, Center for Strategic and International Studies, Global Dialog 2019 di Jakarta pada 16 September 2019 lalu. Sophia yang mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi tersebut merupakan robot berbasis kecerdasan buatan yang dibuat oleh Hanson Robotics di Hong Kong pada tahun 2016. Selain mampu berkomunikasi dengan audiens, Sophia juga mampu berekspresi seperti manusia. Nah, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh robot Sophia, apakah robot tersebut dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Apa perbedaan antara Sophia dengan kita? Ayo kita pelajari materi dalam bab ini untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawabnya. Kita masuki sekarang. Berdasarkan persepsi di depan, kita tentu sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup ketika belajar di tingkatan dasar yang lalu. Benda tak hidup dapat dimiliki sebagian ciri-ciri dari makhluk hidup.
untuk mengetahui perbedaan ciri antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup. Kita dapat mengkelompokkan dengan sistem klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Sistem klasifikasi akan mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman benda dan makhluk hidup di sekitarmu. Terus kita pelajari materi pada bab ini untuk membantu memahami ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, karena kalian berada di rumah, berarti kalian melihat keluar rumah ada benda apa saja di sekeliling rumah kalian. Ciri-ciri makhluk hidup dan sistem klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjutkan. A. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat memiliki ciri-ciri yang sama. Misal, tadi contoh robot Sophia yang memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup, yaitu dapat bergerak, namun robot Sophia tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup dengan lebih cermat. Sebelum mengelompokkannya, coba kita lakukan kegiatan berikut untuk membantumu mengetahui perbedaan tersebut. Lihat di bawah, itu ada tugas di pojoknya. Kita mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di bawah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda tak hidup. Namun, ada beberapa benda tak hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti makhluk hidup. Sekarang kita amati, kita cermati pada gambar terlebih dahulu. Gambar pertama A dan gambar B. Kita perhatikan di situ. Gambar 21, benda-benda di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nah, untuk sementara waktu kita belum punya teman sebangku, berarti ada adik, ada kakak, dan lain sebagainya. Kalian berdiskusi di rumah, kalian bertanya. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri benda pada kelompok gambar A dan B di atas? Apa saja persamaan ciri yang terdapat pada kelompok gambar A dan B? Ini kalian nanti akan perhatikan di situ gambar yang A. 2. Apakah benda-benda pada kelompok gambar A dan B dapat disebut sebagai makhluk hidup? Nah, kalian dapat mencoba latihan dulu di rumah. Kalian berargumen, kita jelaskan jawaban yang kalian ingin sampaikan. Yang ketiga, apabila jawabanmu pada pertanyaan nomor 2 adalah tidak, maka benda apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, ini kalian mencoba di rumah untuk membuat jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Kalau berdasarkan kegiatan tersebut, kita telah mengetahui perbedaan ciri pada makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakannya dengan benda tak hidup. Ciri kehidupan tersebut meliputi bergerak. Tolong diingat, bergerak, berkembang biak, atau bereproduksi, tumbuh dan berkembang, bernapas, respirasi,
memerlukan sumber energi atau nutrisi, beradaptasi, peka terhadap rangsang, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, ekskresi, dan memiliki bahan genetik. Kalian sudah pernah dapat ketika kalian sekolah di awal di sekolah dasar. Namun, ternyata benda-benda tak hidup juga dapat memiliki ciri-ciri kehidupan. Tetapi tidak menjadikan benda-benda tersebut dikatakan sebagai makhluk hidup. Kita perhatikan tabel 21 di bawah berikut untuk mengetahui contoh perbedaan ciri-ciri kehidupan yang dimiliki makhluk hidup dan benda tak hidup. Tabel 21, ciri-ciri kehidupan pada makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian perhatikan di situ. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nama benda, bergerak, bereproduksi, tumbuh dan berkembang, bernapas, membutuhkan sumber energi, beradaptasi, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, memiliki materi genetik. Nah, itu sudah ada yang dicontreng, berarti bergerak. Kupu-kupu bergerak, contoh satu misalnya. Bereproduksi, ya. Tumbuh dan berkembang, ya. Bernapas, ya. Membutuhkan sumber energi, ya, untuk terbang, ya. Terus beradaptasi, ya. Iritabilitas, ya. Mengeluarkan zat sisa, ya. Memiliki materi genetis, ya. Jadi ini semuanya jawabannya ya, ya semua. Nah, nanti ada yang tidak di bawahnya. Kita lanjutkan. Kalian tapi pelan-pelan saja, kamu simak, kamu perhatikan agar tidak tergesa-gesa. Sampai burung pipit sama, yang tidak sama adalah pesawat yang terbang. Ini pesawat terbang bergerak. Terus bereproduksi, tidak, ya. Pesawat terbang nih ya, pesawat terbang. Ya, dan pasti berbeda. Dari tabel 21 ini kita dapat mengetahui bahwa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda-benda lain, sehingga dapat dikelompokkan menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat ciri-cirinya. Benda-benda tak hidup di lingkungan sekitar dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, keadaan, permukaan, bahan penyusun, dan warnanya. Nah, perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan benda untuk mengetahui pengklasifikasian benda-benda di lingkungan sekitar kita berdasarkan ciri-ciri yang telah kita ketahui. Nah, di sini kita mengelompokkan daripada benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di situ ada tugas lagi kalian, tapi ini buat di rumah saja. Benda-benda di lingkungan sekitar kita sangat beragam jenisnya. Setiap benda memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Sekarang coba amati benda-benda di lingkungan sekitar kita, sekitar kamu, seperti di sekitar sekolah atau di sekitar rumah kamu. Bersama, ya barangkali di situ ada adikmu dan lain, kamu sekarang ini untuk sendiri dulu, ya. Diidentifikasilah ya benda-benda yang kamu temukan. Selanjutnya, setiap benda yang kamu temukan dengan menggunakan kamera handphone atau kamera digital, tulislah hasil pengklasifikasianmu dalam bentuk tabel dan hitunglah jumlah benda yang memiliki persamaan ciri. Selanjutnya, bacakan hasil. Ini kalau kita nanti ini
atau kamu rangkum dulu di rumah klasifikasi kamu yang kamu sudah dapati, terus sampaikan nanti ya. Dari berdasarkan kegiatan tersebut, kalian telah mengetahui mengklasifikasikan benda-benda di lingkungan sekitarmu. Selain mengklasifikasikan tersebut, benda-benda tidak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda-benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tidak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contoh, tanah, batu, pasir, dan logam. Sementara itu, benda tidak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Jadi sekarang udah jelas ya untuk membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Barangkali untuk materi kali ini saya cukupkan singkat saja terlebih dahulu, akan tetapi kalian ada uji kompetensi 1 halaman 42, kalian kerjakan di kertas 1 lembar saja dan hanya jawabannya saja. Misalnya di sini ada soal, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Bergerak, iritabilitas, beradaptasi. 4. Memerlukan sumber energi. Blender yang digunakan untuk menghaluskan bahan makanan memiliki ciri kehidupan yang terdapat pada angka. Nah, kalian salah satu saja jawabnya. A, B, C, atau D. Jadi cukup jawabannya saja. Soalnya tidak ditulis lagi, tidak difotokopi, hanya kertas 1 lembar. Kamu jawab jawabannya saja. Soalnya ada 10. Nah, bagian 2-nya isilah dengan jawaban yang tepat. Soalnya ada 5. Dan kerjakan soal-soal berikut. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalian kerjakan, nanti ada berbarengan, dikumpulkan dengan tugas yang lain. Kalian selipkan tugas pelajaran IPA pada bab 2, ditulis uji kompetensi 1 halaman 42. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga tubuh kalian dalam keadaan fit untuk belajar, semangat, dan hindari daripada kerumunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.